Anda punya ilmu sedikit aja tapi benar ilmunya, pasti cinta dengan Nabi Muhammad, pasti cinta dengan Rasulullah SAW. Ilmu kita ini tipis, ilmu kita ini tipis sedikit, tapi kita suruh milih, dapat duit 1 miliar atau mimpi ketemu Nabi, milih mana? Nggak pakai mikir kan? Mikir kan? Kenapa ya? Tandanya itu. Artinya harta yang kita mikir kerja bertahun-tahun dapat segitu aja belum tentu, tapi lo bandingannya mimpi ketemu Nabi Muhammad, maka pilihan kita pasti saya pengen mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dan itu disampaikan sama Nabi. Nabi SAW mengatakan nanti ada akhir zaman tuh umatku yang dia tuh rela untuk ketemu aku sekalipun harus menebus dengan seluruh hartanya, atau bahkan keluarganya, yang penting bisa melihat aku. Itu sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Artinya Allah Ta'ala itu menjadikan sosok Nabi SAW itu muhabbab, sesosok yang mudah untuk dicintai. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh, maka sambungkan diri kita dengan orang soleh mulai dari sekarang. Nanti Allah akan rubah diri kita menjadi lebih baik, bahkan sampai anak cucu kita semuanya bisa mendapatkan keberkahannya insya Allah. Dengan catatan apa? Nyambung. Jadi era kesolehan itu bukan dari anak kita, bukan dari kita, tapi dari orang-orang tua kita semuanya. Makanya kalau Anda bingung, kok saya bisa tiba di majelis ini ya, kok saya bisa ada di sini ya, mungkin dulu kakek jenengan, atau mungkin dulu bapak jenengan, atau ibu jenengan, atau nenek jenengan pernah dapat doa dari orang soleh. Intinya kesolehan itu dibangun daripada generasi yang sebelumnya. Coba lihat tuh orang-orang yang dulunya kakeknya atau bapaknya itu dekat sama orang soleh, pasti anaknya juga didekatkan sama orang soleh, Pak. Pasti begitu. Tapi kalau mungkin nggak suka sama orang soleh, peluang anaknya dekat dengan orang soleh itu semakin kecil. Boleh nggak memberikan zakat kepada keluarga? Itu bukan hanya boleh, bagus. Selama bukan keluarga yang wajib dinafkahi. Kalau misalkan memberikan zakat ke keluarga yang wajib dinafkahi, seperti anak memberikan zakat kepada orang tuanya, pada orang tuanya itu nggak mampu, kan wajib dinafkahi kan? Nggak boleh. Tapi misalkan diberikan kepada paman yang nggak mampu, masuk kategori fakir atau miskin atau gharim, saya seperti itu ya, paman yang nggak mampu, kemudian dikasih zakat, boleh apa enggak? Boleh. Bibi boleh, kakak adik boleh, nggak ada masalah, selama bukan keluarga yang wajib dinafkahi. Kalau itu keluarga yang wajib dinafkahi, maka haram kita memberikan zakat kita kepada mereka, dan zakat kita hukumnya itu nggak sah. Bahkan dikatakan, para ulama ada yang mengatakan begini, kenapa orang zaman sekarang itu hidupnya tidak tenang? Karena ketika sholat dia juga tidak tenang. Kalau orang ketika sholatnya aja dia tidak bisa tenang, mustahil di luar sholat dia itu akan tenang. Kalau ketika dia itu ngadep sama Allah Ta'ala, menghadapkan dirinya ke Allah, dia nggak bisa tenang, lah gimana mau urusan hidupnya kok bisa tenang? Kadar tenangnya hidup kita tergantung tenangnya sholat kita. Kalau kita ketika sholat sudah bisa tenang, insya Allah nanti ketika hidup urusan apapun juga kita insya Allah juga akan bisa tenang insya Allah. Sekarang kalau witir dipisah, boleh enggak? Dikerjakan sebelum tidur, dikerjakan lagi setelah bangun tidur, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting totalnya nanti ganjil. Contoh, sudah di masjid 3, yaitu dia aktivitas tidur, bangun sahur, masih ada waktu, dia laksanakan pengen witir lagi, boleh apa enggak? Boleh. Yang jelas witirnya yang kedua dengan yang pertama kalau di jumlah harus ganjil. Kalau yang dua, yang pertama tadi dia sudah 3, berarti yang ini dia genap. Atau kalau mau bagus ya dia, kalau seandainya dia ini saya insya Allah bangun malam kok, ya udah witirnya di masjid 2 rakaatnya aja, 1 rakaatnya tidak usah ikut. Nanti akhir malam dia genepi sendiri dengan ganjilnya, gitu.